Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini kita akan kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita mulai materi kita hari ini, yuk sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, jika pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai persamaan garis lurus, sifat-sifat garis lurus, kemudian kita telah mencoba untuk membuat sebuah garis lurus dalam koordinat kartesius, maka kali ini kita akan mempelajari mengenai gradien. Apa sih yang dimaksud dengan gradien? Gradien suatu garis lurus adalah ukuran kemiringan atau kecondongan dari suatu garis lurus. Nah, gradien suatu garis biasanya dinotasikan dengan M. Gradien suatu garis juga dapat ditentukan melalui hubungan M sama dengan Y per X. Nah, gradien suatu garis itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, garis yang memiliki kemiringan ke kanan atas atau ke kiri bawah, gradiennya bernilai positif. Garis yang memiliki kemiringan ke kiri atas atau ke kanan bawah, maka gradiennya bernilai negatif. Garis yang tidak memiliki kemiringan, maka gradiennya 0 atau tak terdefinisi. Agar anak-anak ustazah lebih memahami cara menentukan gradien suatu garis, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai gradien garis yang melalui titik 0,0 dan X1, Y1. Anak-anak ustazah, coba perhatikan gambar di samping. Untuk menentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan X1, Y1 itu dapat ditentukan dengan hanya melihat koordinat X1 dan Y1-nya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping. Gradien dari garis L yang terlihat pada gambar di samping yaitu Y1 per X1. Secara umum dapat dikatakan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan X1, Y1 adalah M sama dengan Y1 dikurang 0 per X1 dikurang 0, maka M sama dengan Y1 per X1. Untuk membuktikan pernyataan di atas, coba pelajari contoh soal berikut ini. Yang kedua, gradien garis yang melalui titik X, Y1 dan X2, Y2. Anak-anak ustazah, coba perhatikan gambar yang ada di samping ya. Gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 pada prinsipnya sama dengan menentukan gradien umumnya, yaitu M sama dengan Y per X. Coba amati gambar di samping. Gradien garis AB sama dengan panjang komponen Y pada AB per panjang komponen X pada AB. Sehingga MAB sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa jika titik A yaitu X1, Y1 dan B, X2, Y2
Maka gradien garis AB dapat ditulis M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, untuk membuktikan pernyataan di atas, coba pelajari contoh soal berikut ini. Kemudian, yang ketiga, gradien garis yang sejajar sumbu X. Untuk gradien garis yang sejajar sumbu X, ini memiliki ketentuan tersendiri. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar di samping. Ada garis L yang sejajar dengan sumbu X dengan titik A, yaitu X1, Y1, dan B, X2, Y1. Nilai ordinat A dan B adalah Y1. Jadi, gradien garis L-nya yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Sehingga gradien garis L sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 dikurang Y1 itu sama dengan 0 per X2 dikurang X1, sehingga gradien garis L itu sama dengan 0. Jadi, gradien garis yang sejajar sumbu X adalah 0. Baik, yang keempat adalah gradien garis yang sejajar sumbu Y. Untuk gradien garis yang sejajar sumbu Y itu mempunyai ketentuan tersendiri. Coba anak-anak ustazah perhatikan gambar di samping. Garis K itu sejajar dengan sumbu Y, dengan titik A itu X1, Y1 dan titik B X1, Y2. Sehingga nilai absis A dan B adalah X1. Jadi, gradien garis K itu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X1 dikurang X1. Sehingga Y2 dikurang Y1 per 0, maka hasilnya adalah tak terhingga. Jadi, gradien garis yang sejajar sumbu Y tidak dapat didefinisikan. Baik anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, yuk sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.